Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengolahan lahan sebelum tanam tanaman bawang merah. Untuk itu, simak terus video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting tentang bagaimana cara menanam bawang merah. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan kepada semua pemirsa untuk melakukan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari petani rumahan. Mari kita dukung channel ini, kita kembangkan channel ini. Kemarin banyak yang bertanya kaitannya dengan pengolahan lahan sebelum menanam bawang merah. Untuk kalian yang bingung atau mencari referensi bagaimana prosesnya, simak terus video ini ya. Karena ini akan penuh dengan informasi-informasi penting kaitannya dengan pengolahan lahan sebelum tanam bawang merah. Ini adalah kegiatan pembuatan bedengan tanaman bawang merah. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini atau bisa dengan menggunakan cangkul. Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah sehingga tanah itu akan diremajakan kembali sehingga akan lebih fresh dan penyebaran jamur atau OPT organisme pengganggu tanaman itu berkurang karena pengolahan lahan yang diperbarui ini. Kan biasanya saat kita menanam itu ada gejala-gejala seperti serangan jamur ya, seperti serangan jamur. Nah, ini dengan melakukan perbaruan lahan ini tujuannya juga mengurangi serangan jamur itu. Terus biasanya yang sering ditanyakan itu jarak atau lebarnya bedengan ini. Yang pertama, ini saluran airnya, ini lebarnya kurang lebih 60 cm dengan kedalaman variasi sesuai lokasi. Kalau lokasi kalian itu banyak air, itu diusahakan agak dalam. Kenapa? Karena tanaman bawang merah kalau terlalu banyak air itu akan hasilnya kurang baik. Nah, kalau di daerah saya ini biasanya satu lutut ya, di atas lutut. Jadi dalamnya itu di atas lutut atau dua sekrop, dua sekrop tanah ini. Jadi kurang lebih 80 cm. Kurang lebih 80 cm ini kedalamannya. Lalu lebar bedengannya itu antara 1,5 meter dan 1,2. Jadi tergantung petaninya. Maunya yang lebar atau yang sedang gitu. Selanjutnya yaitu proses penggemburan tanah. Kalau di sini biasanya menggunakan rotari kecil ini ya. Ini digunakan untuk mencacah tanah yang kemarin habis dinaikkan atau yang masih keras atau yang masih berupa berongkalan ya kalau namanya di sini, agar lebih lembut, agar lebih gembur sehingga perakaran tanaman bawang merah itu dapat menyebar dengan rata. Nah, untuk pemberian pupuk dasar ini bisa sebelum dilakukan pencacahan dengan rotari ini maupun sesudahnya. Tapi kalau saya pribadi itu biasanya melakukan pemberian pupuk dasar itu setelah dilakukan penggemburan ini. Ini baru saya kasih pupuk dasar.
Lalu banyak yang bertanya pupuk dasar apa yang digunakan. Kalau pupuk dasar yang digunakan itu terserah ya. Terserah dalam artian kalian bisa memberikan pupuk apa saja. Kalau anjuran saya sih lebih baik gunakan pupuk kompos dan juga pupuk anorganik. Pupuk komposnya kalian bisa menggunakan bio bioorganik ya. Pupuk bioorganik terserah merek dagang apa, terserah. Lalu untuk anorganiknya usahakan yang banyak mengandung fosfat ya. TSP itu apa ya? Fosfat. Hanya yang mengandung fosfat dan juga nitrogen ya. Kasih nitrogen juga agar pertumbuhannya bagus. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya agar Mimin semakin semangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Selanjutnya yang biasa sering ditanyakan itu jarak tanam. Kalau jarak tanam biasanya saya itu sering memakai yang kiranya rapat agar isinya banyak. Itu kalau saya. Jadi biasanya di musim kemarau atau musim raya itu jarak lebarnya ya, lebar titik A dengan titik B. Ini biasa saya gunakan 7 sampai 8 cm ya. Titik A sampai titik B ini 7 sampai 8 cm. Sedangkan untuk memanjangnya itu saya 10 sampai 11 cm saja. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih suka yang rapat. Karena apa? Karena dengan rapat nanti isinya akan banyak. Yang saya tanam itu banyak. Jadi nanti hasilnya juga otomatis juga akan banyak. Tapi ada juga yang biasa itu menanamnya dengan jarak yang cukup renggang. Jadi 15 kali 15 atau 15 kali 10. Kali 20 maksud saya. Itu kan cukup renggang ya jaraknya, cukup jauh. Tujuannya apa? Itu memaksimalkan cahaya matahari. Nah, dengan cahaya matahari yang maksimal, maka pembuahannya nanti juga akan maksimal. Jadi hasilnya akan besar-besar. Seperti itu tujuannya seperti itu. Namun kenyataannya banyak yang kurang berhasil. Jadi kan tanaman bawang merah itu tidak mesti setiap kita menanam tuh bagus. Ya. Dari ketidakpastian itu nanti saat bawangnya kurang bagus, terus jarak tanamnya sangat renggang, maka akan terlihat kurang menarik. Sehingga para pembeli atau calon penebas itu juga akan enggan untuk membeli. Itu pengalaman pribadi seperti itu. Tapi kalau yang sistem tanaman jarang ini jadi, maka hasilnya akan meledak. Meledak maksudnya hasilnya akan melimpah, buahnya akan besar. Seperti itu. Jadi 50-50 lah antara perkembangan yang bagus dengan perkembangan yang kurang. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia, jayalah Indonesiaku.